Salam sejahtera, selamat pagi, dan salam jumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Bapak Ibu, jemaat, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita mengawali ibadah subuh ini dengan mengangkat satu pujian. Dia sungguh indah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung,
Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Kau Juru Selamatku, Allah yang besar, Pujilah namamu Tuhan, Allah yang kami kagumi, Bapakku yang baik, Juru Selamat kami, Bapakku yang kudus, Allah yang menyelamatkan. Kaulah yang terindah Bapa, Kau yang termulia, Pujian, hormat dan hanya syukur Kau yang bagi. layak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kau selamatkan kami, Kau ampuni kami, Kau bebaskan kami, Kau pulihkan, sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Kau termulia selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya. Kasih Tuhan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah Hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 Bapa, Kau kami puji, Bapakku yang baik, Engkau kami Bapakku yang sembah. kudus, Bapakku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Allahku. Kristus namanya. Kau dahsyat mulia, Haleluya. Kau terindah termanis dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah, Pujian, kami hormat puja, kami bagimu. agungkan selamanya. Kasih-Mu, anugerah-Mu Haleluya. sungguh luar biasa Tuhan. Telah Engkau kerjakan, telah Engkau Yesus nyatakan Tuhan bagi dan kami. Juru Selamat. Terima kasih Bapa untuk hari Terima ini. kasih. Berkat-Mu tercurah bagi seluruh jemaat-Mu, keluarga Engkau kami, Allah umat-umat kami Tuhan yang dimanapun berada, hamba-hamba-Mu Tuhan, di tengah perjuangan mereka. Tuhan menyertai dan terus menyertai dengan kuasa urapan dari sorga turun memenuhi setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia ini, di akhir zaman ini, untuk kami terus kuat oleh kekuatan Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang menyertai, melindungi dan menolong kami, untuk kami terus berjuang bersama-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan perjuangan iman kami tidak pernah sia-sia, karena kami percaya Tuhan, Engkau
Engkau yang memberikan kami selalu upah Tuhan Yesus, yaitu surga kekal bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu biarlah perjuangan kami tidak akan pernah berhenti, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, untuk kami terus maju di dalam Tuhan, di tengah-tengah Tuhan Yesus hari-hari hidup yang penuh liku-liku hidup. Tapi biar kami semakin erat hubungan kami dengan Tuhan, kami terus memanggil namamu, kami mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami hanya kepadamu, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Karena itulah firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan-Mu, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia. Makasih Tuhan untuk kami, ajar kami terus belajar, kami mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami hanya kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, seluruh umat-Mu, pemirsa kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan, khususnya firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Tuhan Yesus berbicara, Tuhan berbicara bagi kami. Tuhan nyatakan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan dalam Injil Matius pasal 28, 5 ayat 1 orang. Saudara boleh simak Alkitab saudara, baik manual maupun di Android saudara. Secara bergantian kita akan baca Matius pasal 28. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat telah turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara Yahudi sampai sekarang ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, haleluya. Ada 3 perikop Matius pasal 28. Kitab Matius ini pasal yang terakhir, pasal 28. Perikop yang pertama adalah adanya 3 saksi menyaksikan secara langsung kebangkitan Tuhan. Yang pertama adalah orang-orang yang berpihak kepada Yesus.
yaitu Maria atau murid-murid Yesus. Disebutkan di situ, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Jadi mereka bermaksud melihat kubur itu. Dan saksi yang kedua, saksi mata yang kedua adalah, yang pertama tadi murid-murid Tuhan, yang kedua, saksi kedua adalah serdadu-serdadu. Orang-orang yang menjaga kubur itu 24 jam, suruhan dan utusannya orang-orang mahkamah agama yang diberikan fasilitas oleh negara Roma. Dan yang ketiga, malaikat. Ditandai dengan sebuah kejadian alam, yaitu gempa bumi. Nah, hal ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena ada saksi mata yang menyaksikan terjadinya kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian perikop yang kedua, di sanalah terjadi transaksi pembungkaman tentang kebangkitan Yesus. Sampai hari ini ada orang-orang yang berkata Yesus tidak bangkit, Yesus tidak disalibkan, hanya orang yang mirip dengan Yesus. Haleluya. Orang-orang ingin melenyapkan, menghapuskan sebuah sejarah kenyataan. Ada banyak orang seperti ini. Haleluya. Mari kita menjadi orang-orang atau saksi-saksi yang benar-benar tulus. Dan ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama ini menyuap serdadu-serdadu untuk membuat sebuah cerita palsu. Dan dikatakan, kalau kalian nanti mengalami kesulitan, kami akan naik ke Kaisar. Karena di sana ada hukum Kaisar, yaitu apa? Materai tadi. Kubur Yesus dimateraikan, berarti tanda atau hukum Romawi ada di sana. Cap materai itu. Barang siapa merusaknya, maka dia akan berhadapan dengan hukum. Kami siap memasang badan untuk itu kepada Kaisar, kata mahkamah agama. Jadi mahkamah agama ini bukan pribadi, tapi lembaga yang akan menghadapi Roma, pemerintahan Roma. Jadi aman. Dan begitu rapinya mereka menyimpannya. Haleluya. Kemudian di perikop yang ketiga, yaitu pesan, perintah untuk memberitakan kematian, kebangkitan Yesus. Memberitakan berita kabar baik, kabar kesukaan, kabar keselamatan. Saudara-saudara, betapa kita, haleluya, betapa kita, haleluya, dituntut untuk menjadi saksi palsu atau saksi yang benar. Mau saksi yang bisa disogok atau menjadi saksi yang betul-betul menyaksikan Yesus. Jadilah jemaat yang tulus menyaksikan Yesus. Tidak ada embel-embel mencari uang di sana. Ada banyak orang sekarang masuk gereja untuk lihat bagaimana dia berbisnis di gereja. Haleluya. Ini bukan saksi yang tulus. Tapi jadilah saksi yang tulus yang tidak mengambil keuntungan dari gereja itu. Jadilah saksi Kristus yang tidak mengambil keuntungan dari lembaga yang engkau pimpin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sulit kita menemukan pemimpin-pemimpin lembaga keagamaan yang mencari atau yang menjadi saksi atas lembaganya mencari keuntungan. Tapi jadilah kita menjadi pimpinan lembaga, menjadi saksi yang tidak mencari keuntungan pribadi, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pemirsa, keluarga kami, jemaat, hamba-hamba Tuhan, kami membuat YouTube ini untuk menjadi saksi
yang tidak bisa disokong, yang tidak bisa mencari keuntungan, tapi murni untuk memuliakan Tuhan dan melayani banyak orang melalui pujian penyembahan di pagi hari ini. Firman Tuhan sudah diberitakan. Saya mau ingatkan, salib, kesaksian tentang salib Yesus, kematian kebangkitannya akan banyak dipalsukan oleh orang. Tapi saudaralah dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan saksi yang benar. Jangan menjadi orang yang bersaksi palsu, tapi jadilah orang yang dipercaya untuk menjadi saksi yang tulus. Saksi yang tulus, bukan untuk mencari kepentingan. Engkau memang membutuhkan makanan dan minuman. Seorang saksi membutuhkan makanan dan minuman. Itu wajar saudara dapatkan di dalam pelayanan, karena Alkitab juga berkata, orang yang bekerja wajib makan. Tapi saya mau berkata, yang dilarang firman Tuhan adalah gaya hidup, foya-foya. Engkau keluar masuk restoran, punya villa, punya segala sesuatu, tiap tahun mungkin atau tiap satu semester ganti mobil hanya untuk gaya hidup. Engkau berusaha mendapatkan gaya hidup itu dari lembaga yang engkau pimpin. Itu adalah menjadi saksi palsu. Jemaat Tuhan, mari kita menjadi pekerja-pekerja yang tulus. Kalau engkau memang bekerja di profit, jadilah menjadi pekerja-pekerja di profit yang normatif. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sikut sana sikut sini untuk mendapat keuntungan. Bersyukurlah dengan gajimu. Dan kalau diberi Tuhan kejutan-kejutan yang lain, biarlah itu secara alamiah terjadi. Jadilah menjadi anak Tuhan yang tulus. Anak Tuhan yang tulus. Maka dengan menjadi anak Tuhan, sebagai orang yang bekerja, sebagai orang yang berusaha di dalam profit, dengan metode alamiah, maka engkau menjadi saksi yang tulus. Haleluya. Puji Tuhan. Terlalu banyak orang yang memalsukan salib Yesus. Tapi jadilah pribadi yang menjadi saksi yang tulus. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengajar kami umat-Mu, baik pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, menjadi saksi yang tulus, saksi yang benar, menyaksikan salib Yesus Kristus, kebangkitan Yesus, kedatangan Yesus, kenaikan dan kedatangan-Mu dengan fakta-fakta yang ada, tidak dibumbui untuk mencari keuntungan diri sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, jemaat-Mu, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami sebagai pekerja di sektor profit. Mereka bekerja di dalam normatif dan mereka menerima upah di dalam jalur normatif, sehingga mereka secara tidak langsung menjadi saksi yang tulus memberitakan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kalinya, sehingga orang-orang yang ingin memalsukan salib, kematian,
kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus, semua terbantahkan oleh saksi-saksi yang tulus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jika ada orang-orang yang memalsukan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, dia bertobat dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan ampuni dia supaya dia bertobat. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu, pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan yang mengikuti persekutuan ibadah subuh ini. Dan kami berdoa kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan Engkau menolong, Engkau yang memberi jalan keluar. Baik itu bidang keuangan, bidang keluarga, bidang pekerjaan, bidang usaha dan perusahaan, bidang hubungan sosial, hukum, segala sektor atau bidang apapun kami berdoa. Tolong jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami, kiri kanan, depan belakang, dimanapun mereka berada, jamah hati mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat saksi tulus yang kami saksikan lewat kehidupan kami dan lewat mulut kami. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, dilindungi, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, mereka yang minta kami doakan menghubungi secara pribadi, tolong Tuhan pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, tolonglah, tolong Tuhan, Tuhan Yesus, tolong. Apapun pergumulan yang mereka sampaikan, kami haturkan itu kepadamu dalam pergumulan pribadi kami. Dan sama-sama kami bersama dengan jemaat-Mu yang lain, pemirsa, hamba-hamba Tuhan dan keluarga kami, mendoakannya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu semuanya.